ki pengen ngerti apa gitu. Seperti Aji, Panji, Bayu, saya kadang-kadang berpikir nggak usah dikasih bunyi, dikasih mati aja. Enggak apa-apa, Pak. Ini buat Udah ada ini buat gunanya, ngepannya aja. iya belum. Buat ngepannya aja. Sampean kan masih berpikir orang tua ada. Ya, sampean tidak mungkin mau pulang. Berarti ketika hari ini datang dan musim saya bisa pulang, berarti selesai. Sampean sudah jadi Panji sendiri aja. Makanya di sini sampean gunggung pikir ke sana. Padahal hidup sampean itu sejati ini hidup sampean. Memang gini, Pak. Bapak pulang, Bapak pengen Panji ini jadi Panji sendiri. Bukan, artinya kan gini, selama ini hidup kan kau masih merasa punya bapak, punya anak kan, apa mama kan? Ya. Dengan kondisi yang jauh begitu, ya, ketika nanti orang tua sudah kembali kepada Allah Ali, sampai kan berpikirlah selama ini apa yang sudah didapat. Ini kalau udah jadi sendiri ya, saya tidak terlalu jauh itu. Sekarang sampean dari Aji dulu. Sebenarnya apa yang sampean mau tahu? Ini kita keluarkan dulu urusan dunia dulu. Kalau terkait urusan dunia sih, ya Pak. Ini kan Aji kan masih muda nih. Istilahnya perasaan ingin eksplor itu besar sekali kan. Oke, terus? Itu Aji cuma ingin tahu tips supaya bisa lanjut yang namanya berumah tangga sama bapak, kayak bapak sama ibu. Nah kan baru kan ini istilahnya Aji sama Mega ini kan dua orang berbeda kan. Menikah ini kan menyatukan dua kepala menjadi satu. Oke. Nah itu maksudnya Ya. mungkin bapak lah. Nah itu gimana caranya supaya bisa jadi satu arah, satu jalan? Ya, ini RT ya, rumah tangga, merasa masih muda, terus berkait dengan rumah tangga. Mas Samsul apa? Kalian sampai sebenarnya sih kok RP pengen ngerti ki apa? Ini kabeh aku ngerti, kan aku tuh dhisik jadi saya gitu. Terkait apa? Atau Panji apa? Kalau aku Pak, sebenarnya banyak yang pengen Iya disibukkan satu dulu karena harus duwe kerucut sik lek ngono kuwi seumur hidup ndak akan pernah habis. sama gini Pak, semenjak Tapi ada Panji- kunci-kuncinya. Semenjak Panji tahu tentang, bukan maksudnya tahu di sini mungkin baru luarnya kali, belum sampai ke dalamnya. Dan itu prosesnya Panji kan ibaratnya tidak berguru dengan satu guru. Tapi walaupun tidak berguru dengan satu guru, ilmunya rata-rata nyambung. Cuma di beberapa guru-guru yang Panji ikuti ini, ada beberapa itu yang maknanya itu ambigu gitu kan Pak. Kayak Abu Marlo gitu kan. Ya. Dia ceritakan tentang konsep Adam Hawa dan buah hudi ini ternyata bukan buah yang dia anunya. Tapi jika dianalogikan, nah kan kalau katanya yang guru Pangeran Cahaya itu, agama tuh jangan suka dicocokologi, ibaratnya gitu itu bahasanya. Tapi ketika dikonsepkan sama si Abu Marlo ini, bahwasanya ternyata buah holdi itu adalah hubungan badan antara Adam dengan Hawa. Ya. Dan ketika dikaitkan dengan ayat, itu connect semua, nyambung. Nah, karena yang dia lihat kan ketika dia setelah makan buah holdi, maka terbuka semualah pakaiannya. Nah, kan situ semakin, dan kalimat situ, jangan mendekati pohon ini. Ini bukan wala taqrabu hadhihi sajarah, ya kan? Bukan kuldi. Bukan itu. Nah, berarti kan kalau ini kan berarti kan ada dalam tubuhnya si Adam. Sajarah sini entah itu kemaluan atau bagaimana, wallahu alam. Tapi ketika dianalogikan, dicocok-cocokkan, masuk sekali konsep tentang ibaratnya ini kan ilmu yang tidak pernah kita pikirkan. Sama kan kita terdogma akan dalil bahwasanya holdi ya buah. Ya kan gitu kan. Pas Panji tahu itu tuh kayak gitu nah, kayak ada rasa betul-betul terbuka sekali. Oh iya ya. Jadi benar-benar ilmu yang ada dalam Al-Qur'an itu luas sekali maknanya.
Tapi hal itu langsung terang lagi, menyempit lagi dalam artian itu cukup kamu tahu saja, tidak perlu kamu semuanya tahu gitu. Nah itu dari anunya Gus Baha lagi. Nah hal-hal seperti ini tuh yang bikin Panji tuh kadang-kadang pengen apa ya, kayak bingung Pak, bingung mau bagaimana itu nah Pak, maksudnya konsepnya bagaimana, walaupun kita sudah tahu konsep yang Panji pengen sekarang ya udah pokoknya jalan saja, karena semuanya ini sudah ada skenarionya, sudah bahkan kamu ada di dunia ini pun sebenarnya kamu tuh nggak minta gitu loh. Kamu ada di dunia itu kamu tuh nggak minta, maksudnya kamu sebelum jadi pun itu kamu ini nggak ada gitu lah Pak. Dan kamu tuh dikasih nur, dikasih tubuh dan sebagainya, biar tuh kamu tuh bisa, ibaratnya makanya kenapa dalam ayat Quran itu kita tuh disuruh bersyukur. Bahkan alhamdulillah, kalau bisa alhamdulillah saja yang betul-betul kamu nikmati terus, jangan subhanallah. Kalau subhanallah itu ya hanya sekedar kata kalimat aja. Tapi kalau alhamdulillah itu betul-betul kamu menunjukkan bahwasanya kamu tuh benar-benar memuji gitu nah Pak. Makanya Panji tuh konsep-konsep kayak gitu bikin kadang-kadang Panji tuh kayak berpikir tuh kayak enggak fokus jadinya. Nah Panji tuh pengen tuh disimpulkan tentang konsep ketuhanan ini, walaupun secara sejatinya Panji sudah mulai paham bahwasanya kita ini satu sebenarnya. Kita ini satu. Dan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan Bapak sudah pernah jelaskan panjang lebar sama Panji kan. Memang sejatinya kita ya berasal dari situ. Ya asyhadu alla itu yang misalnya saya menyaksikan, konsep menyaksikan di sini kan bersaksi, berarti benar-benar melihat. Nah, masalahnya ini ketika kita meninggal ini, ya kan, hanya orang-orang yang pernah bersaksi, ibaratnya dia yang bisa mengucapkan itu. Nah, apalagi kalau dia sudah dalam posisi makom dan sebagainya, itu nanti ya, maksudnya bersaksi sini kan berarti dia sudah menyaksikan di dalam dirinya itu ada Nur Muhammad, ya bahkan ada, kalau cuma disebut Nur Muhammad kan ada makom itu sendiri. Kalau sampai di situ berarti mayatnya sekian. Kalau misalnya sampai di makom apa lagi Pak di atas itu Pak? Kan ada Nur Muhammad. Satunya lagi ada Pak? Saya tak tahu maksudnya mana itu Pak. Nah Pak, itu panjang mana ya? Makanya itu Panji bingung saking banyaknya guru yang ibaratnya, tapi semuanya itu seperti nyambung semuanya. Cuma supaya kita mudah memahaminya itu, ya kan? Bagaimana konsepnya yang ibaratnya dibikin simpel. Karena tuh Panji tuh pengen, ya walaupun ini bukan masih nafsu ibaratnya, masih nafsu manusiawi, bukan dia yang mau, masih nafsu. Tapi tuh Panji pengen tuh ketika meninggal nanti, tubuhnya Panji tuh di makom Nur pokoknya paling atas itu ada Nur Muhammad. Pokoknya paling atas itu. Kalau cuma Nur Muhammad, Nur Adam, tubuh kita masih Pak, maksudnya awet, nggak bakal termakan oleh bumi. Tapi kalau kita sudah di posisi yang paling tinggi itu, tubuh kita akan benar-benar hilang semuanya. Bahkan saat tokoh-tokoh aja nggak ada, betul-betul kembali semuanya, tidak ada yang tersisa lagi di situ. Nah itu mungkin Panji lebar, terlalu lebar mungkin namanya Panji. Jadi karena selama ini ilmu-ilmu yang Panji cari itu, saking banyaknya guru yang Panji lihat, jadi Panji kadang-kadang bingung sendiri untuk menyimpulkannya itu bagaimana. Makanya Panji pernah tanya sama Bapak, jadi kayak ketika sudah tahu konsep seperti ini, kok kayak malas ngapa-ngapain, maksudnya malas berkompetisi di dunia ini. Malas berkompetisi, maksudnya ya sudahlah gitu ibaratnya. Toh juga hidup ini bukan hidupmu sebenarnya. Kamu cuma disuruh nikmati aja semuanya. Nah, makanya Panji pernah bilang sama Bapak itu. Panji di posisi ketika sudah mulai paham begini kok kayak malas berkompetisi segalanya. Karena semua sudah diatur semuanya, sudah ada yang ngurusi semuanya. Kamu gak usah ikut ngurusi itu. Kamu pokoknya sekarang tinggal syukuri aja, pokoknya tinggal nikmati semuanya. Nah cuma ya konsep-konsep tadi itu Pak yang bikin kadang-kadang Panji masih ambigu sekali, masih bingung bagaimana cara menyimpulkan itu. Mungkin Bapak juga bingung itu apa yang Panji tanyakan. Ya, oke, sampai situ dulu. Kalau Samsul apa yang biasanya? Dari sekian umurmu, saya umurnya pirahan? 31. 31. Coba dari mulai balik sampai 31 ini, adakah kira-kira
sing pengen kok ngerti lan mungkin ya pengen dialami, pengen dirasakne, pengen ya diwerui lah apa masalah apa dalam hidup kamu itu loh. Aku rata kok pekerjaanmu dalam hidup kamu itu apa, mungkin ilmu kesaktian atau apa gitu ya, masing-masing orang kan punya berpikir nyari kayak ya ilmu Nah, sembarang. dan itu mas, dan itu benar mas. Kalau kamu kita belum diskusi, dia biar keluarkan dulu apanya. Enggak, itu ilmu beneran. Dari ilmu pengen bisa ngeliat, pengen ngobatin orang. Oh iya. Nah, itu kan basicnya sama semua tuh. Iya. Ada yang dari beda-beda orang kan beda-beda yang kita beda-beda guru lah, beda guru beda orang konsepnya, tirakatnya beda, dasarnya beda, tapi tujuannya intinya sama. Dalam segi pengobatan pun ada yang pakai cara ini, ada yang pakai cara ini, tapi tujuannya sama, itu bisa ngobatin orang. Itu kalau Cuma kalau nggak kamu pernah bisa tembus, yang tak alami nggak pernah bisa tembus, cuma ceritanya orang aja. Nah, mas, aku yang kan Pak, yang aku lihat YouTube-nya itu mas. Kamu kalau misalnya niat sudah ke situ mas, kamu nggak akan sampai Nggak yang bisa. nggak akan sampai kamu ke sana. Kamu cuma ngerasain cuma setengahnya aja, baru kamu dapat ide dan kamu terlena di situ. Katanya kamu nggak bakal bisa ke atas kamu. Stuck di situ kamu. Katanya begitu. Makanya aku nggak mau niat ke situ aku mas. Aku mau ke sini cuma caranya bagaimana gitu nah. Walaupun sudah banyak yang kasih tahu sebagainya. Untuk menuju merasakan itu mah, rasanya bisa benar-benar menyatu gitu mah. Apa ya? Iya, tahu. Iya, aku tahu. Itu makanya ilmu kayak gini tuh kalau diomongin pas tanya dia tuh kayak bingung mau Iya, makanya kalau ditanya mau apa ya? bingung. Nanti kan gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya muncul tuh kadang-kadang pas sempat itu apa langsung Ada, tak WA iya. bapak, langsung tak WA bapak dan sebagainya. Kenapa pas tahu ilmu seperti itu kayak akhirnya mas bermutus terus kata bapak apa kemarin pak, kalau kamu ciptakan sama dia berarti ketika kamu ya siluslah sama duniamu. Ketika kamu karena ada tanggung jawab sama dirimu tuh, ada tanggung jawab juga gitu. Nah maksudnya kan dua hal ini kan kayaknya kayak dua hal yang bertentangan gitu ya. Di salah satu kita mau udah pokoknya serahkan semuanya gitu, nah kita betul-betul tawakal ibaratnya. Udah pokoknya tinggal nikmati hidup. Ya kan, kalau disuruh kerja ya kerja dan sebagainya kan sama sebisamu. Enggak usah terlalu ngoyo sama dunia ini. Tapi satu sisi tuh dunia ini nyuruh kita tuh bener-bener apa ya? Ibaratnya ngikutin dunia ini. Ya makanya rupanya bingung tuh bagaimana Pak. Bapak aja mungkin bingung ini mau menyimpulkan pertanyaannya Panji ini, Bapak bingung pasti. Karena terlalu lebar dan itu Panji nggak tahu. Enggak, sampai enggak pegang kunci masalah itu. Iya. Makanya kemana-mana. Gitu. Nah itu Pak ya, makanya ada orang bilang kalau kamu nggak belajar sama guru bisa gila kamu. Nah mungkin Panji sudah menuju ke sana ini Pak. Iya, enggak pegang kunci. Makanya Panji takut ateis deh. Makanya aku stop kemarin. Sudah. Jalanin aja. Coba gimana Pak? Ya, malam ini kita bahasannya Aji aja ya. Ini juga Aji kalau pengen ini memang harus perlu banyak pengalaman sih karena umur. Sekarang satu dulu kita coba definisi muda ini nak ya. Orang sekarang kamu kalau sama bapak atau kamu sama berhadapan sama ibu pasti selalu merasa kau jadi anak terus, tidak akan pernah besar, tidak pernah kamu dewasa ya, karena kamu dihadapkan perbandingannya sama orang tua gitu. Padahal kamu sudah anak, statusmu sekarang bapak, tapi ketika di hadapan orang tua tetap sampai kapanpun tetap jadi anak. Makanya katakan ini selalu merasa muda, padahal muda ini tipuan ya, perasaan muda tipuan. Makanya di sini ada kata perasaan, kan perasaan tuh Rosso. Coba kalau seperti bapak juga saya belum merasa muda, tapi ketika suruh ngangkat beban yang waktu seperti sampean bapak tapi sekarang menurut saya lihat saya kuat merasa masih muda, tapi ketika saya angkat kenapa enggak kuat? Hanya kenyataan kan berbeda dengan duga-duga atau perasaan.
Inilah yang kadang-kadang menjerumuskan, mencelakakan karena perasaan. Ini perasaan inilah yang dimiliki oleh manusia, bukan insan ya. Bedakan itu. Ya. Ini gak pernah kenyataan. Sama dengan sangka-sangkanya. Ya. Hidup kamu itu harus ini kembali, jangan ambil ini. Hilangkan ini, tinggal ini. Ini dari lahir sampai kau tua jadi. Biar kau tidur ini ada. Tapi kalau iki gak ngerti iki, arahnya sangka-sangka atau perasaan. Iya. Apakah Panji lagi di situ, Pak? Hah? Panji posisi di situ lagi ada ya itu posisi di perasaan. Iya, bisa jadi masih di situ. Makanya terus nendi sampai. Karena kuncinya sampai lo yang cekel. Ya, satu ya. Jadi jangan selalu merasa muda. Karena ternyata kita itu ada indikator. Umur ini kuncinya goreng gini. Ya itu kan Nabi kan, Pak. Nah, itu kunci jawabannya. Ada orang mengatakan seperti Mbah Mun mengatakan umur manusia itu selalu dikali 7. Mungkin ada 7 hari, ya kan? Ada mungkin 7 tahun, 7 tambah 7 14 tahun. Ya, dari mungkin anak-anak, dari remaja, dewasa, 7 21 sisa nikah, 21 tambah 7 28 itu supaya megawe. 28 tahun 7 tahun. Kapan sudah sampai sini? Sampai panggah merasa ini dipertanyakan. Urip sampai ditakok nih. Lek wong arep sukses, delok umur iki. Ketika di bawah ini dia sudah sukses, insya Allah uripnya akan sukses, akan bagus, mapan. Tapi lek umure isi kelewat isi panggah dadi kuli ya. Yes, urip sak ngono kuwi diterima wae. Cepat banting setir dalam arti harus nerimo. Jadi makanya kalau kamu mau diburu ini, ayo usaha sak kuat sampean sih terus sampai semapan, mau semapan umur ini berarti nanti ke depan sudah umur ini ke depan sudah stabil. Jadi kita lihat kadang-kadang umur, makanya dalam Al-Quran itu waspadai umur ini. Ini ibarat banyu mulai lerem, goyang-goyang lagi. Seharusnya kita ketika sudah umur dekat ini harus kenal jati diri. Karena ketika sampai umur nggak kenal jati diri, nggak kenal tahu siapa kita atau si watai ruwason nomae gerusa-gerusu, dikhawatirkan ninggale gak isa husnul khotimah. Waspada umur kalau sudah ini. Tapi kalau sudah umur ini belum ini sudah mapan bagus insya Allah. Ini salah satu indikator. Ya. Makanya seperti Nabi-Nabi sahabat itu kan sudah ini. Saya dulu waktu masih muda cuma kangen saja. Aku senang ya umurku 40 gitu. Karena kedewasaan itu sudah lerem, artinya sudah mulai diem, ora goyang sana sini. Ini dari kejiwaan. Jadi kalau sampai umur ini sampai berhasil dalam arti sisa hidup rumah tangga dengan stabil, umur ini insya Allah akhirnya sampai akan distabilkan. Ya. Tapi kalau umur iki ternyata umur itu semrawut, nyamar. Ini faktor ekonomi ya, ini psikologis pekerjaan. Kita kembali lagi. Jadi perasaan rasa mudawi ini ya, perasaan itu tipuan, prank istilahnya. Jadi sampai saya pangkar maksud nomai, hati-hati. Itu adalah tipuan. Ya. Makanya hilangkan pe dengan akhir an, ambil ini. Tajamin rasa itu gimana? Nah, kamu harus kenal jati dirimu dulu. Karena rahasia itu ini masuk itu masuk rahasia. Ya. Nanti di sini ada lagi. Ini nanti saya belum bisa sebutkan ya. Sebenarnya ini simpulan. Ya, tapi rasa. Ini kok rasa ini A rahasia, A ini Allah. Kalau kamu belum sampai sana, insya Allah. Mana rahasianya termasuk rahasia. Itu harus ditepak nih sih. Insya Allah ini akan. Sebentar Pak, banyak potong dulu Pak. Pas banyak Bapak bernapas seperti itu. Ibaratnya yang sudah keluar masuk itu kan
berarti bahkan tidur aja, makanya kita katakan Allah tuh gak pernah tidur kan. Allah tuh gak pernah tidur. Napas kita yang keluar masuk ini, sampai Panji bisa menyimpulkan sesuatu, Pak. Koreksi kalau salah. Sesuatu yang tidak bisa kamu atur itu bukan milikmu. Sesuatu yang kamu tidak bisa atur itu bukan milikmu. Terus Panji, ini benar-benar Panji yang anu kan, Pak. Panji yang tiba-tiba kok bisa ketemu pemikiran seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa kamu atur itu bukan milikmu. Pertama terkait hidup. Apakah kamu hidup dunia ini kamu yang minta? Nah, berarti kan hidup ini bukan punyamu. Yang kedua masalah napas. Napas ini tidak bisa kita atur kan, Pak. Dari kita lahir dan sebagainya, bahkan kita tidur pun napas ini tetap jalan terus. Berarti bukan napas ini sebenarnya bukan kita gitu. Yang napasnya sebenarnya bukan kita. Makanya kalau misalnya kita meninggal itu, kita masih punya mata tapi tidak bisa melihat. Hilang sudah. Karena sudah diambil semuanya itu. Sebenarnya makanya mata ini bukan mata yang melihat. Tapi ada yang melihat itu semua itu sebenarnya satu gitu loh. Apakah benar seperti itu, Pak? Benar ya, insyaallah benar. Nah, cuma nanti penjentrehannya itu piye duduk, nah kasih duduk kan itu nanti kita larinya ke sifat wajib ya, itu larinya. Itu Mbak Yuni Rono, aku baru nggak semua ya. Oke, kita kembali ya, sebelum ke situ sudah terlalu dalam nanti. Nah ini ya, Buddha. Jadi ini kalimat Buddha ini tipuan lah buat kita. Jangan terlena tiba-tiba sampai ini. Maka tadi saya katakan jangan main HP terus sama keluarga sama anak-anak, padahal sama-sama. Terus sampai ngerti-ngerti sadar sudah rumah sakit, sadar-sadar anak wis arep rabi. Padahal baru kapan aku iso ngei itu tuh. Karena waktu kita habis dengan HP. Kita dikasih kesempatan Allah kasih sama-sama nggak pernah bagi kosong. Bagaimana orang mau bahagia tadi yang diceritakan? Ya. Karena kita selalu ditipu oleh dunia khayal, dunia maya. Dunia maya itu khayalan. Hidup ini realita ya, nak ya. Realita. Hidup repot. Ya. Bukan apa ya? Dualitas apa ngarannya? Dualitas. Kalau sampai urip jangan kutepsi yang panjang mana? Selalu sampai yang panjang. Enek sampean, enek liyane. Padahal kalau sampean iki, contoh ini, yang namanya hidup sejati itu hari ini, di sini, sekarang. Itu hidup sejati. Makanya harus punya ini. Uripmu sesuk engko utuh naam. Yang kemarin sudah masa lalu, itu nah aku juga. Udah naik dhewe iki saiki. Ya aku linggo iki mikir saiki nang kene iki uripku. Hidup itu selalu itu realita. Dan kalau menurut Abu Marlu lagi saya katakan realita inilah dikatakan gambaran Tuhan. Jadi sekarang siapa yang menolak kenyataan realita berarti dia kafir. Pelan-pelan. Karena gini, sebentar. Tanya potong lagi, Pak ya. Kamu pernah nonton film Disney, Ji? Yang Soul. Di situ ada kutipan, ini film, Pak, dari film orang kafir sebenarnya. Tapi ini dia bicara tentang makna hidup. Dikatakan di situ ada suatu kutipan film yang bener-beneran orang ini, karakter ini, dia tuh pengen jadi sesuatu, dia mau jadi pemusik terkenal, pengen main sama band yang dia favoritkan, yang dia udah kan sekali, ya kan? Ketika dia sudah berhasil di titik itu, dia merasa, gini aja kah? Apakah seperti ini aja kan rasanya? Nah, terus si ibu-ibu pemain ibaratnya gitaris, vokalis. Ada seekor ikan kecil yang bertemu sama kura-kura tua. Dia bertanya, di mana lautan itu? Saya mau ke sana. Terus kata kura-kura ini, loh, kamu sudah di lautan. Situ Panji ambil kesimpulan, kita ini terlalu mengkhawatirkan yang ke depan. Sampai kita lupa kalau yang sekarang yang nyata itu kita nggak hadir di situ. Betul. Ini saya katakan perasaan tipuan. Terus ya makanya pas Bapak bilang realita ini, terus Bapak kaitkan dengan
inilah manifestasi benar-benar perwujudan dan sebagainya gitu kan. Berarti selama ini kita itu perasaan itu ya itu yang ibaratnya karena kita mendahulukan perasaan, akhirnya rasa yang sekarang ini kita nggak rasakan itu. Begitu Pak. Iya, kita ini selalu dijajah ya. Tadi saya tarik lagi kesimpulan, apa yang tidak bisa kita kendalikan itu bukan milik kita. Itu benar Pak. Sudah benar. Nah sekarang hanya kita kadang-kadang ego, rumongso aku, malah aku, kalau tidak saya. Nah kata ego inilah paling, makanya orang katakan ego ini adalah penutup dari kesejatian diri. Egosentris, ego macam-macam sih. Ya makanya tadi Pak Nyi bilang itu kayak dua hal ini itu kayak semacam bertentangan gitu Pak. Dunia ini kayak ketika kita memposisikan diri dengan itu segala logo semuanya itu ibaratnya kayak bertentangan gitu. Kembali sudah, itu jangan dulu situ lagi. Haji bingung, kita kan gini Haji. Ya sudah, ya jadi sudah. orang loh. Ya sudah. Ya perasaan dulu ya, mudah usahakan dilawan. Jadi selalu mengatakan hidup itu hari ini di sini dan sekarang, selalu itu katanya. Jadi apa ketika kenyataan itu kau tolak, berarti sampai kafir. Karena yang Maksudnya datang itu, contohnya gimana Pak? Contohnya bagaimana? Kau tolak misalnya itu gini kan, kamu lagi kerja apa ya? Nyata nggak sesuai ekspektasimu. Nah ya. Nah, berarti kan kamu menolak. Padahal yang datang itu bukan kemauanmu, tapi realita yang datang itu Tuhan. Tapi kau nggak nerima, ya sudah. Itu kafir sebenarnya itu. Iya, itu bahasanya kafir. Itu sebenarnya sudah bagian dari azab bukan sih? Ya bukan, belum. Ini masih Anda menutup diri, makanya hijab sampai semakin ini semakin kembali ke sini lagi. Itu intinya sini. Jadi ketika kita selalu menolak kenyataan yang hadir, yang loso tidak sesuai dengan ekspektasi saya kemarin keluarkan banyak sekian, kok datang cuma sekian, itu kafir itu. Bagaimana Tuhan menambah nikmat kalau kamu begitu? Wong itu saja kamu tolak. Iya, iya ibaratnya pas sudah ada itu kan, ibaratnya secara langsungnya kita nolak Pak. Itu kalau sudah nolak itu kan bawaannya kan gremeng aja Nah, gitu kan. Itu kan makanya bagian kalau dari menurut azab kan. ilmu Al-Qur'an itu adalah kafir, artinya tidak syukur. Makanya coba rukun iman yang ke-6 itu apa? Kodok-kodok. Iya. Itu dari mana? Khairi wa syarhi. Dari Allah. Iya. Oh iya. Tapi kenapa kok enggak mau terima kenyataan yang ada? Makanya itu kan dikasih sama konsep lain sakartum kan Pak. Makanya saya katakan tadi, ketika kamu menolak kenyataan, namanya dualitas ini, ujung-ujungnya itu sebenarnya kita kafir. Jadi bukan kafir itu orang di non-muslim, bukan. Ya. Kita selalu menolak kenyataan saja itu kafir. Makanya Tuhan tidak senang. Yang dijamin Allah adalah orang yang selain ketika kau bersyukur, maka kau tambah nikmat. Ya itu lain sakartum. Ya, ini yang diminta. Tapi konsep seterusnya, ketika kau tolak maka azab sendiri. Jadi kalau kau menolak selalu yang tidak sesuai dengan harapan, kau tolak, akhirnya Geremeng. pasti ada masalah itu. Geremeng, stres. Padahal Allah dalam Al-Quran itu apa yang menurutmu baik belum tentu menurutmu baik. Contoh sakit, menurut kita kan nggak enak, itu nggak baik. Tapi maksudnya Allah kamu kasih sakit hari ini, mungkin kamu tukang lerel. Karena kalau kau kerja terus badan nanti rusak. Jadi Allah kasih sakit, tapi kita nggak terima. Wah, wayaki enak ini. Kita selalu mengatakan hari lebih hebat. Kita merasa satu hari lebih tua daripada Tuhan. Konsep realita ini kita tentang. Padahal kenyataan adalah Tuhan. Dalam konsep Abu Marlo yang menarik, Tuhan itu realita. Makanya kalau la ilaha illallah itu tiada yang nyata kecuali Allah. Iya, konsepnya Bu Marlo itu. Nah, semua yang realita inilah keadaannya itu la ilaha illallah itu. Jadi ketika tapi- sampai nolak pasti bukan. Tapi ketika katanya Pangeran Cahaya itu Pak, ini kan kata Bob Marlo kan, semua yang nyata sekarang ini ya itu. Iya, saya hubungkan. Bentar, pas Pangeran Cahaya ini bilang, kamu jangan bilang pohon ini Allah, kamu jangan bilang alam ini Allah. Nah itu kayak bertentangan lagi Pak, gimana itu? Itu belum sampai. Makanya di dalam hadis qudsi mengatakan itu, jangan kau pikir zatku, tapi pikirlah ciptaanku. Pikiran nggak akan pernah sampai pada Tuhan. Ya, nggak pernah sampai zat. Oke. Makanya dikatakan jangan kau pikir zatku, karena zatku itu nggak pakai pikiran. Pikiran itu alat, bukan itu yang punya adalah itu sebagai bahan pembantu kita untuk menghadapi realita. Pikiran
Kalau hari ini kita dijajah pikiran, maka kita akan jadi hambanya pikiran. Padahal pikiran itu guru alat, bukan asli kita. Makanya katakan terletaknya jin, setan, iblis itu neng pikiran. Ya. Tapi mereka ada kan, Pak? Memang ada kan mereka. Secara syariat semua ada. Tapi kan kita yang bisa ke dalam. Makanya kalau mencari Tuhan jangan keluar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kau mencari Tuhan keluar diri kamu, sampai kapanpun umurmu habis, Tuhan nggak ketemu. Wapi ampusikum apalah tubsirun. Ya. Dalam dirimu kenapa kau tidak perhatikan? Wahai Muhammad, kalau ada hambaku tanya aku di mana, katakan aku itu lebih dekat daripada bahkan dari matamu yang hitam dan yang putih lebih dekat lagi Tuhan. Terus neng dinggon. Ini kita kembali ke sini nanti. Kalau kamu sudah kenal sini, insya Allah yang kau tanyakan semua ini rampung, selesai, nggak ada masalah. Ya itu masalahnya, rasanya itu biar kita bisa dapat rasanya itu bagaimana, Ya, Pak? satu-satu dulu, makanya mau dikunci-kunci belum. Kalau kau tidak ketemu akan lari terus ganti-ganti bagian. Ya itu makanya Pak itu bingung. Jadi Pak. sampai mencari Tuhan itu keluar, makanya seperti ini ilmumu. Banyak sekali tapi bingung. Padahal ini guru konsep-konsep yang sifatnya cuma yang pikiran. Ya, Tuhan itu tidak di pikiran. Kalau kita stop di situ, Pak. Kalau kita di sini stop di sini, dia realita sini. Realita ini kalau tanpa pengetahuan dasar, ilmu dasar, tidak akan ketemu. Ini bahaya. Nanti kan jadi Firaun. Makanya itu ada istilahnya itu, ada ilmu, ada amal, ada istiqomah, itu dipakai. Itu namanya takwa. Tak kuncinya satu dulu dong. Sudah sekolah ngendi sampai toko Makassar, toko Niung. Balik papan pojok urung ngerti. Ya oke. Ya. Ini sebenarnya masih bahas haji, rumah tangga loh. Dia ditanyakan gitu dia mau belajar. Ya tapi kan ilmu gini pasti semuanya connect kan, Pak. Iya, itu pun. Apa nanti? Ini nanti besok malam. Rampung. Loh, Bapak lo sudah itu yang kasih tahu Bapak siapa? Yang misalnya Bapak pasti 30 Bapak tuh pengen Aji jadi Aji, Panji jadi Panji. Nah, itu kan sudah bukan maunya Bapak kan itu kan? Iya toh. Iya, Cing. Ini lagi ya, kembali. Bagaimana? Maka saya katakan sama teman-teman sedulurku yang kono, kalau mau belajar, sama-sama belajar, jangan sendirian. Kamu harus ajak istrimu. Dua-duanya harus tahu. Bunda. Karena ada kemungkinan wong lanang ngerti ilmunya, wis gak ngerti ilmune, arep ngeki rene gak iso. Pasti tolak. Walah kok sampe ngerti coba. Tapi lek kabeh krungu, ayo kelingan ora. Itu enak kan? Ini makanya saya syaratkan sering begitu. Kalau mau belajar masalah gini tolong lanang wedok. Karena saya dulu begitu. Ya. Harus keduanya. Karena kalau salah satu kasihan. Bakal enggak terima. Iya, enggak terima. Makanya orang selalu mengatakan di media sosial itu, wong itu mengatakan aku itu sikapku tergantung bojoku. Nah, coba tuh. Ada baru. Saya ini istri tergantung bojoku, bojoku elek, aku ya melok elek. Padahal coba Firaun istrinya Asia, Nabi Nuh ambil bojone. Iya. Jadi bukan suami jadi kunci, enggak salah, enggak begitu. Konsep ini yang saya mau angkat sebenarnya. Bagaimana menghadapi relasi dalam berumah tangga. Awalnya kalau kita mau bisa lihat itu, ADW itu jodoh itu karena dilomantari dulu dengan rasa cinta. Cinta itu bukan kita punya. Nggak sampai jatuh cinta wis ben mati dilakoni, berarti bukan milik kita. Makanya dalam lagunya Roma Irama itu ada citra cinta. Citra cinta itu bukan kita yang punya. Itu hanya dititipkan ke hambanya yang ingin dijodohkan. Ya, agar supaya bisa ketemu. Betul sampai nggak kenal ngerti, tapi di kabeh tempelnya gini, utama yang di mata ini, di antara kening ini, langsung seneng. Bener lagi kok apa lah? Aku jatuh cinta. Jadi bukan karena rupa, karena apa, tapi mau cintanya Allah itu dipertemukan. Itu namanya akhirnya berjodoh. Makanya kalau sudah berjodoh itu makanya ada sakinah. Ya, sakinah. Sakinah itu didasari karena masih muda, masih cinta, masih suka apa-apa itu sakinah dulu. Setelah sakinah, dua ini rahasia Allah. Mawaddah warohmah. Ini kok bagaimana kamu mengelola sakinah agar supaya ini tumbuh? Karena ini Allah katakan aku jadikan. Setelah sakinah kata Allah aku jadikan. Piye carane?
Nah, sekarang cari ilmunya untuk sakinah itu apa saja. Ingat kalau sudah sakinah, mawaddah warahmah, ini wis koyo koncoan, ya kayak koncoan terus kayak kakang adik. Ketika tukaran, tapi ketika adoh itu nanti akan ujungnya. Makanya kita harus tahu menghiasi rumah tangga kita agar supaya cinta itu, ya. Tuh. Saya mau sentuh sedikit. Kalau kamu waktu dulu masih jatuh cinta, kan mungkin salah satu faktor pasti mungkin ayune menurut kita, ya, menurut kita ayune. Padahal ayu itu bukan faktor yang harus dipertahankan atau menjadi alasan utama. Karena ayu ketika itu akan hilang. Nah, ketika sudah hilang, masih adakah cintamu untuk mempertahankan rumah tangga? Kalau hanya ayu. Nah, untuk mengetahui rasa sebelum ayu atau tidak ayu, nanti sebenarnya di sini. Ya. Saya lihat nih, saya mama itu, saya enggak lihat lagi ke sana. Saya lihat cantik itu di baliknya itu. Ya. Ketika kita bertengkar sama bojo, kalau kamu sadar, itu bukan lawannya Dewi. Rugi. Wong kuwi njupuk kuwi harus sahadat, kuwi harus jenenge apa? Nyilih jenenge Allah. Ketika sudah kok tongkari. Kita tertipu. Yang perlu ditukari itu ini kita. Bukan pasangan kita. Jika kita ada nggak sukai, itu karena mata kita yang ini. Karepe yang kono ki padha mbek aku gak iso. Kuwi jenenge gak jodoh. Jenenge jodoh ki beda, ngono lho. Kamu pakai ilmunya itu dulu, ya. Jenenge jodoh itu, ya. Makanya di sini ada konsep sakinah itu mempersamakan, menyatukan dua rasa. Maka diarani garwo, si garing nyawa atau belahan jiwa. Sini duduk nih. Kono sebelah, kini sebelah. Sini satukan, isopora. Nah, kalau Nanti kamu perasaan tidak pakai Indonesia, ini, ya gluten terus. Padahal RP gluten, makanya sini oleh ketika rasa jenuh pasti ada, karena itu ada fasenya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya, ya. Nah, ujianmu seperti itu, kita punya kejenuhan dalam tahun-tahun itu. Makanya ada kalau laki-laki itu biasanya itu timbul birahi kembali atau rasa apa ngarani kayak orang tua aja apa ngarani kayak kembali muda. nah, kembali perasaan lagi. Karena ketika perasaan itu kita ndak manage atau tidak kita kuasai, maka perasaan itu akan menggempur kita, menjadikan kita jadi masalah. Makanya kalau saya misalnya lagi nggak seneng, saya akui saya lagi nggak seneng, mungkin emosi atau apa ya. Tapi di balik itu terus saya katakan, iya ya, kemarin-kemarin yang nyiapkan bikin kopi siapa, yang ngembahane pakaianku siapa, gitu, yang nyiapkan makanan siapa. Lah aku garik lugu-lugu enak. Dan saya kira sang saiki kok RP. Saya langsung saya hilang. Saya harus perbandingan dengan kebaikannya. Ya, jangan jeleknya itu, karena itu ayat di An-Nisa ayat 19. Ketika engkau tidak menyukai sesuatu pada pasanganmu, ingatlah Allah menyiapkan pas di dalam pasangan itu kebaikan sangat banyak. Hanya kamu tidak lihat. Karena mata kita lagi di ego atau ada setannya. Itu. Jadi ketika kau kadang-kadang capek nggak suka, ingat kebaikannya kemarin-kemarin. Jangan pas hari ini. Ini kan susah. Sebenarnya ada juga yang untuk perempuan. Obatnya laki-laki itu, apalagi kita orang kantoran. Ya. Ketika datang, cobalah kalau misalnya dia tidak kerja misalnya, disambut. Terus jangan langsung banyak diajak ngomong. Ini ilmu perempuan sebenarnya. Diamkan dia 5-10 menit, dia ngomong sendiri. Jangan ditanya macam-macam. Karena laki-laki ketika masuk, pengaruh pikirannya, kehidupannya masih di kantor. Paling kalau ada masalah, terus sampai bujuni menurut tambah nesu, padahal masalahnya kok kono. Tapi karena sini tambahan, jadi. Ini cara memanage sebenarnya. Panggil Ji. Ya udah usah lah, biar mindah. Oh, udah cukup waktunya ya, dikit-dikit dulu. Panggil Bunda Fer. Makanya. Iya. Duduk Pit, penting ini. Daging ini. Iya, tadi panggilin ya.
Iya nah, kamu udah takut mengadu. Ya, nanti Ya kan itu bercanda, kamu sendiri yang bilang mau begitu Iya, kok. ada. Mau jadi santai. karena kalau diomongin gurui, mesmet, padahal makanya saya bilang Kamu nggak manggil istrimu? Dia datang sendiri. Asik. Gimana lagi kan istri yang baik. oke, ini ya. Itu untuk ya, ibu-ibu dulu nih. Caranya. Buka, pesan. Sini, Mak. Aku kecil aja. Ikut. Oke, saya kasih tips ya. Ya, ini sebenarnya laki perempuan satu. Ini aja ya. Kalau ini kan sudah. Goyang itu goyang. Jadi ini ego harus kita selalu kalahkan. Apa? Ego, egois, kalahkan. Karena ini racun. Kapan sampai tahap cekel ini? Sampai kapanpun enggak. Ya. Karena ego ini adalah lawan daripada Tuhan. Ya dualitas tadi ini. Karena anu Pak, yang penjeliat itu Tar dulu saya kasih ini ibu-ibu waktunya ya sedikit enggak, sekali. ya ini berkaitan Pak, berkaitan ini. Dan anak cewek-cewek sekarang itu banyak membandingkan hidup dirinya sama orang lain. Nah, itu berarti ya realitas tidak terima kan? Iya. Bagaimana tidak malah petaka? Makanya itu akhirnya di situ semua ya kan, karena dia juga oh kan ini dia hidupnya begini, saya kok enggak. Jangan. Ya makanya kan kebanyakan akhirnya tarik ke sini kan. Dia nggak lihat kebaikan pasangannya kan akhirnya kan. Ya, itu ego lagi kan? Iya makanya itu kan bilang. Ya, oke, yang gini. Untuk mengalahkan ini sekarang gini. Yang sampai lakukan yang paling gampang. Kalau sampai ketika mau tidur malam, setelah kamu mencium lah, cium pipi atau kening atau apa. Kalau dia tidur duluan, maka yang belum tidur itu yang. Begitu juga kalau kamu sudah bangun. Entah siapa duluan bangun, cium dulu. Ya. Kalau bisa, kalau untuk yang agak keras hati, suka ngengkelan, kita berdasarkan selawat kepada tentunya waktu dia tidur, jangan dia tahu. Waktu dia tidur. Waktu dia tidur. Itu berlaku juga sama istri kita. Iya. Aku udah pernah kayaknya. Apa tidur? Kan kamu tidur udah tahu kamu ngapain kalau tidur kan? Pokoknya itu Udah ya. tahu. Anak sih Rukiah. gitu boleh. Ke anak boleh. Kalau ke istri gitu. Jadi kalau hatinya keras, suka bantah, coba cium, dicium pipi atau kening, terus diubun-ubun. Mau tidur maupun sudah bangun tidur, siapa yang duluan, pokoknya dia duluan. Ya. Itu rahasia kegoiban salah satunya. Terus kalau mau kerja sama, kenapa kalau kita mau kerja itu harus pamitan dulu, artinya kalau tidak sama-sama si suami harus bisa cium kening. Ketika si suami sering mencium, aneh banget, dan dia tidak terlalu ini. Nah, kalau si istri boleh telapak tangan atau punggung tangan suami yang cium. Kalau dari berangkat kerja keluar rumah kita didoai atau dicium diberi itu, salah rezeki sudah menunggu di luar. Kemudahan usahamu, pekerjaanmu. Di luar tuh banyak godaan loh, tapi dengan ada kekuatan energi positif dari sang istri dengan tadi kita, itu insya Allah akan melindungi. Itu salah satunya. Jadi nggak usah itu dipikir. Ya, kami sekarang itu sudah garwo itu sebelahan jiwa. Dan kalau mau bertengkar itu tuh musuhmu dulu masing-masing. Makanya bapak itu selalu kata kalau misalnya lagi jengkel sama ibu atau apa, oke lah mungkin saya agak seneng atau lagi jengkel. Tapi saya mikir yang kemarin, bajuku disetrikakan, saya dimasakkan, saya dianggap. Akhirnya rasa ego saya langsung, oh iya jadi istri kita itu, pasangan kita itu kenikmatan kita yang harus kita jaga, bukan mau ditukari, bukan mau dilawan, bukan lawan kita itu cinta kasih kita itu bukan tempatnya. Makanya yang paling jadi musuh itu selalunya kita, kamu harus sesuai dengan saya, itu berarti tidak cinta itu tanpa syarat. Kowe larang ini aku mau buat, oh berarti gak cinta. Jangan mau orang seperti itu. Nah, masalahnya sekarang itu Bapak tadi sendiri cerita sama kita bahwasanya zaman sekarang itu kan apa-apa kan handphone semua.
Dan kita bisa melihat kehidupan seorang sana semua rata-rata palsu. Yang ditampilkan semua kan pasti kan yang bagus-bagusnya dia aja kan. Dibandingkan hidupnya sama yang Waktu pacaran. Hah? Bukan sekarang ini. Dunia maya. Oh, dunia Dunia maya. maya ya kan dia bandingkan sama hidupnya begini. Kenapa suamiku tidak begini? Kenapa suamiku begini? Kenapa saya rezekiku begini? Oke. Jadi kalau Maksudnya kalau biar itu ukuran bisa itu kita langsung lawan masuk, itu hati-hati ya. Kamu tidak akan pernah menemui kenyataan dan kejayaan dalam hidup kalau selalu membandingkan. Berarti orang kan tidak bersyukur. Ya, betul. Ya. Allah selalu mengatakan apa yang menurutmu baik belum tentu menurutku. Ya. Ya toh. Artinya kalau kita terima realitas, kenyataan sudah memenuhi bojoku, kemampuan ngono tak terima. Nah, kalau dengan sering menerima realitas kemampuan istri kita, bojo kita, makanya namanya tandanya orang bersyukur. Allah janji kalau kau pintar bersyukur, selalu menghargai kesyukuran, maka pasti kenikmatan tambah. Ya. Bukan malah banding-banding itu, jangan. Ketika kau bandingkan, maka sampai kiamat tidak pernah kau dapat kesempurnaan. Kesempurnaan gak enak. Tapi kita harus batasi bahwa ketika kita melakukan itu, maka realitas yang ada itu kesempurnaan. Jangan kesempurnaan gini, contoh gini. Kayak enaknya bojo kayak sugih gini. Jangan. Coba kau tanya baik-baik, betulkah dia bahagia? Betul. Tidak ada. Iya. Itu semua kampus Allah selalu kasih plus minus pasti. Tapi yang banyak plusnya, orang selalu bersyukur dengan mensyukuri pasangan kita. Bukan hasilnya. Saya itu gini, saya pernah menemukan rahasia untuk saya sendiri. Dulu waktu saya masih muda sendiri bujang, mungkin cara tembung gaji ini mungkin banyak besar menurut saya. Tapi ketika saya nikah dengan uang 5.000 kok jadi jangan, jadi sego, itu lebih banyak ternyata. Jadi bukan karena banyaknya sebenarnya, tapi rasa menerima kenyataan, kesyukuran itu yang bisa menjadi banyak. Ingat, jangan dibatasi rezeki dengan uang. Tersiksa sampai. Ya. Kita kadang-kadang uang mungkin agak cepat, tapi eneng ngasih ngei, eneng saja ngasih. Tapi kita selalu menganggap nggak, mungkin bukan rezeki, akhirnya Allah tutup itu kesyukuran itu. Dan yang ada adalah selalu kekurangan. Semakin ada yang mengatakan kurang, semakin kurang. Tidak akan pernah cukup. Bukan karena banyak uang, bukan. Karena uang itu dikatakan cukup ketika dalam hati nerima. Iya. Jadi bukan banyaknya ya, bukan banyaknya. Rezeki itu begitu. Ya. Nah itu kembali tadi masalah itu. Kita saling menerima apapun kekurangan. Saya itu selalu begitu. Dan bojoku tak pandeng ini, aku bersyukur, masya Allah, aku di bojonya ini. Tidak pernah saya ungkap kekurangan. Kekurangan itu bagi diriku ya seimbang. Maka kalau lihat kekurangan pasangan, ayo kita tutupi, ayo kita jangan lihat itu, kita lihat kelebihannya. Kekurangan pasti. Saya selalu katakan begini, iya loh, uang kalau berpikir istri kita katanya tidak cantik, kita tidak bagus. Kok anunya orang kok kelihatan cantik? Ingat, dia juga karena kita belum tahu kelemahannya. Iya, betul. Sehingga kita tidak tahu di rumah kayak apa dia, tapi yang dilihat ketika penampilan luar, cantik. Iya, dia jalan. Padahal kita tertipu itu. Pokoknya tidak paling kalah syukuri apa yang kita sama cerewet itu. Ingat apa? Sampai sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jangan berprinsip saya tergantung bojo bujangan, tidak boleh. Ya. Lek bojone terus sampai menurut sampean elek, kuilah maksud Allah punya rahasia sama sampean. Cari rahasianya. Banyak orang jadi wali menurut bojone karena bojone cerewet. Tapi dia bisa. Contoh Umar kayak opo lek nang padang pasir, ditakuti semua penduduk padang pasir, orang kafir Quraisy. Tapi mbek bojone ternyata dia kayak tapi jadi wali. Kenapa selalu berpikirnya? Loh saya itu kasihan bojoku masuk aku tak terima, mereka apa? Ngupeni anakku sing mangani ngene aku ya tak terima lah dek nesubian. Jangan jadikan lawan karena dia bukan musuh kita. Ya. Misalnya kalau sampai semenet ngono kuwi, sakinah mawaddah warahmah enggak perlu goleki. Teko dewi. Ya. Maka lek nesuan, boleh nesuan sebentar, tapi jangan mengeluarkan kutukan, jangan mengeluarkan tantangan. Kalau saya begitu pulang saja ke orang tamu, oh dosa itu nggak boleh. Karena itu bagian talak nanti. Oh, bagian talak gitu ya? Hah? Talak gitu ya? Sudah masuk talak? Itu sebenarnya bagian daripada itu. Tapi jangan main-main itu ya. Ya itu kembali ya masalah tadi. Mau tidur itu awal, itu yang paling gampang. Ketika mau tidur atau bangun tidur, cium dia, doakan. Nah, seperti begitu. Entah kalau misalnya suami duluan tidur, misalnya tidur bangun malam, tidur belum, terus lihat bojone sebelah, cium dia, bacakan.
Insyaallah. Rasa nosek. Ojo pisah, kalau pisah tempat tidur, wah itu sudah neraka lagi. Saya itu begitu kok. Saya sama ibu situ juga begitu. Siapa yang duluan bangun, kalau yang duluan bangun mau pamit. Kadang-kadang kalau bangun duluan, aku lihat juga pergi itu. Jadi itu. Jadi kemudian tadi itu kalau mau kerja atau apa, kalau misalnya cobalah. Sering ini ya, istri kita itu punya 6 tipe. Ada istri atau suami suka disentuh. Dia itu baru senang. Maka seringlah dia sentuh. Iya, ada juga yang sering dikasih hadiah-hadiah itu bukan harus mewah. Mungkin dari kantor belikan apalah, roti satu atau apa. Ya. Ada juga yang ingin selalu dibantu. Misalnya senang kalau dibantu itu. Berarti merasa bahwa saya itu dihargai ketika dibantu. Tapi Ini harus paham dulu. sekali lagi jangan ego, Pak. Ketika dia sudah berorientasi sama ego itu, ketika saya seperti ini, saya dikasih hadiah dan sebagainya, itu kan sudah ego kan? Apanya? Itu sudah ego kan? Sebentar. Kalau ketika dia sudah berharap akan dikasih itu sudah ego kan, Pak? Ketika ternyata nggak dikasih, dia pasti ngamuk. Oh. Ini bukan permintaan, tapi senang. Oh ya. Ya, tapi kan memposisikan yang si Misalnya, dengar mesin motor, bojo keteko. Kalau datang, assalamualaikum, salam. Itu nggak bantu apa? Dicium dulu. senang sekali saya itu. Iya, Gitu. apalagi mau kan. Contoh itu harus pahami dulu yang seperti hal itu. Jadi hal yang sepele itu, sebenarnya kalau sudah suami istri itu nggak ada orang lain sebenarnya. Itulah jiwa kita semua. Jadi apa kesenanganmu dipahami di dalam. Oh, bojoku ini tangannya seneng. Itu terus. Ya. Jangan dilawan, jangan dibukankan masalah. Misalnya pelayanan, senang pelayanan oleh bojoku madang, tak layani cukup nih, senang walaupun gak madang. Berarti kebahagiaan situ itu dilakukan. Ya. Kalau sudah dilayani senang itu terserah luar biasa, njaluk apa ben kayak Iya, betul. karena sudah terpenuhi. Nah, enggak kan? Seperti itu. Jadi harus pertama penghargaan. Laki-laki sering dihargai. Ya. Karena laki-laki itu egoisnya lebih tinggi. Poin Aku utama itu lanang. sebenarnya. Poin utama tuh itu. Serius. Laki-laki itu kalau Tapi sudah juga dihargai- harus seimbang. Perempuan itu perlu dipahami karena dia Bentar, Pak. perasaan. Bentar dulu, panji. Ketika laki-laki tuh biasanya gini, mungkin ketika kita Pak ya. Ketika kita lagi marah misalnya ada problem gitu kan. Kita lagi ada marahan dan itu mungkin memang kesalahannya di suami. Oke misalnya kan, di suami. Bapak tadi bilang bahwasanya laki itu tinggi egonya kan sebenarnya kan, Pak. Paling tinggi egonya dan dia itu paling suka dihargai kan, Pak. Ketika dia makanya secara tidak langsung sebenarnya itu dia ketika dia mau minta maaf sebenarnya. Sebentar loh, sebenarnya dia mau minta maaf. Cuma karena seolah-olah tuh kalau saya minta maaf duluan, saya itu lemah, maksudnya saya itu lemah, tidak dihargai. Ya oke, itu ego, memang itu ego. Tapi kalau misalnya ketika karena di sini sekali lagi kita balik lagi ya, lelaki tuh yang paling dijunjung tinggi tuh marwahnya, wibawanya. Dia pengen dihargai. Seandainya si wanita ini bisa memposisikan dirinya, dia paham akan itu, dia bilang, ya maaf saya salah. Sebenarnya udah berkumpul sini. Ya bukan kamu salah, saya yang salah. Sebenarnya itu sudah berkumpul semua sudah itu. Dia cuma menunggu itu sebenarnya. Menunggu ibaratnya. Karena dia masih mempertahankan itunya dia. Saya pengen dihargai sebagai suami. Kalau saya gitu seolah-olah saya tuh jatuh. Tapi ketika si istri ini dia memahami itu, dia mampu ibaratnya membalancein itu, menyimbangi itu gitu kan. Dia minta maaf dulu walaupun dia ibaratnya dia tidak salah sebenarnya kan. Itu langsung si laki-laki ini saya yakin pasti langsung keluar semua itu, saya yang salah bukan kamu yang salah. Itu gimana tuh Pak kalau kayak gitu Pak? Ini cara menempatkan ya. Ego lagi. Kalau bapak itu mudahnya tidak begitu. Kalau misalnya saya lagi nggak senang marahan, diam. Saya nanti setelah kita baikan kita sudah paham. Oh, bojoku nggak senang ini. Aku juga begitu. Oh, aku ini bojo nggak senang. Sudah saling mengerti itu, sudah saling memaafkan sebenarnya. Tidak perlu saya mengatakan maaf, tidak perlu. Karena itu ada orang harus dengan mata, dengan tatapan, dengan perlakuan, dipeluk, dicium itu sudah bentuk permaafan. Tidak perlu ngomong.
Jadi jangan ditunggu ngomongannya, ada juga yang begitu. Masalahnya dia butuh ngomongan, Pak. Ya itu tergantung dari masing-masing keluarga ya, karena ada tipe. Tapi kalau misalnya tidak sanggup untuk menyampaikan terus ditunggu itu terus sampai kapan kamu rasakan Ya, makanya senang? itu. Nah, makanya kita selalu dicoba di An-Nisa di ayat 19 itu. Ketika engkau tidak menyukai sesuatu, ingatlah Allah sudah menjadikan kebaikan sangat banyak terhadap pasangan. Jadi ketika kita lagi nggak suka sama pasangan, ingat kebaikannya. Ya. Enggak, tapi Panji pernah di posisi seperti itu, Pak. Ya sebenarnya pernah. Orang Enggak, itu kan ketika namanya perhatian ketika Panji terus. salah. Pak. Bapak juga pernah, cuma kan Ketika Panji salah, Hmm. Panji pernah salah sama dia. Dia tiba-tiba dia minta maaf. Ya, maaf aku salah. Itu langsung kayak, wah saya pulang terus bawa apa ini, saya harus pulang bawa. Itu kayak ada rasa tuh kayak ibaratnya kayak apa ya? Kayak betul-betul kayak dihargai Ya. sekali kita sebagai artinya suami perasaan gitu. sama Haji tadi merasa muda dan merasa lebih layak. Ya, memang ego dihargai. itu kan, Egonya memang tinggi. ego. Nanti kayak dikelola ini nanti semakin masa usia bertambah, semakin dewasa, maka akan semakin banyak mengalah. Kita dengan pasangan itu harus begitu. Makanya ketika kita sudah menghilangkan itu, Bukan ya, dihilangkan, karena ego itu untuk mempertahankan keluarga, manusiawi memang mempertahankan ya. keamanan. Iya. Laki-laki punya. Kalau misalnya sama-sama artinya sama-sama mengerti dan sebagainya, itu makanya tercipta semua itu saking mawaddah warahmah. Iya. Dan ini tidak harus selalu ditunggu minta maaf salah satu, nggak perlu. Maka saya selalu nasihat saya, ayo rebutan salah, ojo rebutan bener. Betul, itu betul. Memang kadang-kadang kita lagi nggak seneng atau nggak mood atau lagi anu itu sudah diam aja nggak apa-apa. Karena kita ini bukan dari garingan. Tiap siang malam pagi sore terus bersama-sama jenuh. Tapi itu untuk mempertahankan sehingga orang langgeng. kita majelis. Tapi kapan egomu muncul? Karena aku ngene kayak rasa ngene berarti sampean nggak jodoh. Jadi merakam itu keluargamu. Maka namanya perkawinan. Sing beda kono mbek aku tak kawinke ben padha. Sigare kono nyawane mbek sigar nyawaku tak satokne. Sigar. Ya, bisa ndak? Kalau ini kok belum bisa menyatukan nyawa pasangan, tangga angel kepada itu. Ini ego dari cilik sampai kapanpun. Dan inilah yang menutup kebenaran Tuhan tadi. Ya. Jadi itu belajar pokoknya. Waktu gak seneng ya seneng sih. Biasa. Tapi iso ngomong berkomunikasi silakan. Kenapa? Lek podo pintere pasti sampean bata-bataan. Lah kalau sama saya dengan mamanya Panji, karena dia juga orang pinter, lebih baik saya diam. Sudah diam semua, jadi enggak ini. Dengar bapak ngomong apa? Jadi kalau sama-sama pinternya ngomong, ojo diomong nih. Ya. Kita main perasaan aja. Tapi tujuannya baik. Kita sering introspeksi dulu. Oh, tahu. Oh, pasanganku kalau saya kasih begini nggak suka. Jangan lakukan lagi. Tapi Panji tipe kan orang yang ibaratnya kalau diam-diaman tambah lama, Pak. Ya silakan, memang ada begitu ya silakan. Kalau bisa kelola itu, tapi kalau itu dipaksakan dikelola terus jadi kiamat. Nah, berarti sampean nggak mampu. Enggak, selama ini kalau Panji sama Santi itu Ya silakan. ketika marah, mending kita omongkan, kamu kenapa marah? Aku berkali-kali, karena selama ini Jangan tanya begitu ya. Itu pertanyaan yang memancing emosi. Ya. Nah, tapi Panji dengan itu malah cepat Oh, saya nggak selesai. tahu. Iya. Tahu Mungkin- salahnya apa? Mungkin masing-masing manu mungkin Iya, individu beda, beda kan. beda. Kalau Panji itu tipikal sama Santi ini. Iya. Ketika salah, Panji mungkin Panji emang kurang kurang peka dan sebagainya, Panji sering bilang sama dia, kalau saya ada salah, Ngomong. kalau kamu mau apa, ngomong sama saya. Saya pasti akan rubah itu. Nah, kebetulan Panji tipikal orang yang seperti itu. Kalau misalnya diam-diaman, karena pengalaman Panji berapa tahun tinggal sama dia, lama sekali malahan. Malah nggak enak sekali rumah saya tinggal di rumah itu. Oke lah, kalau tipemu seperti itu sekarang cari ilmunya itu. Karena kalau nanti tipemu gitu pasanganmu juga nggak bisa, berarti kamu harus rubah. Ya, alhamdulillah Panji bisa dengan Nah, metode seperti sampai itu. hanya maumu diikuti, maumu sebelahmu nggak diikuti, itu malah nggak jadi. Itu loh, berarti ego lagi masalah. Menangis Ya, jadi ini kembali ya Ibu namanya. aja yang tahu. Kok salah? Salah. Jadi itu masalah Aji tadi, masalah rumah tangga itu sudah ndak ada musuhmu di sini, ndak ada. Ya. Jadi semakin dewasa ya semakin main perasaan. Karena kita masak tiap pagi, sore, malam, siang, kok ndak kenal dengan pasangan itu berarti kan orang nikah jenenge.
ya nikahi. Apa yang tidak disukai tolong dihindari lah. Apa Pak? Kalau apa yang tidak disukai itu tolong dihindari. Apa yang tidak disukai oleh pasangan ini Pak ya? Iya. Tolong dihindari. Itu garis bawahnya. Ya dulu. Aku udah selingkuh. Jangan kesana. Coba Bu. Apa itu biasa kan begitu. Ya Kayak- izin aja. Izin apa maksudnya? Kok disuruh izin? Diri. Ya dari serangan keluar. Gitu. Misalnya saya ganggu sampean, ganggu kan perlu wi. Bela itu namanya ego, boleh di situ. Itu loh gunanya. Tapi lek kanggo judul ego itu harus dikalah nih. Ya. Utamakan sakinah mawaddah rahmah tadi itu. Sebenarnya nggak susah sebenarnya. Memang ya memang lah saya selalu pakai rumus itu. Ketika aku gak senang buat bojo, lagi gak nih, sudahlah. Makanya yang kita ingat tuh tadi itu. Saya selama ini diurusi pakanku dicucek nih, manganku diliwat nih. Aku linggo-linggo wis diceluk mangan-mangan. Apa gak enak? Tapi ketika gak seneng ambil kono dilus langsung muring-muringan. Itu berarti kan gak adil. Bagaimana Allah kasih kebaikan sakinah mawaddah kalau menurut dia itu ayat Allah. Kita juga ayat. Nah, realita tadi kan. Realita pakai realita. Ya. Jadi ketika ada nggak sukai realita datang, terima nggak? Lah sampai nggak terima, berarti kan Kafir. tidak percaya realita berarti kafir. Realita itu dari Tuhan. Maka saya katakan namanya hidup. Saiki neng kene apa tadi itu 3 ya, di sini sekarang Saat ini. dan begini. Saat ini. Iya. Jangan mikir besok, jangan mikir yang kemarin. Karena itu kemarin bukan milik kita. Besok juga kita tidak tahu. Milik kita sejati hari ini yang kita miliki. Menurut. Itu baru punya realita, kenyataan. Karena dari kutipan yang film tadi apa yang bilang itu di mana lautan, ya kan? Nah, iya, Berarti karena dia mengendalikan mikirnya perasaan itu kan gitu kan. Jadi sama. sampai Aku dia nggak mikir saya kira nang kene, mikir sesok apa bahagia saya. Pas sesok ini karena itu tidak pernah kita merasakan syukur karena padahal urip kita yang kene loh kok mikir sesok. Coba burung, coba ayam. Besok mau kerja pikir enggak besok ada apa? Tapi gini Pak, masanya Panji bilang tadi itu konsep kehidupan tuh kayak berbanding terbalik Pak. Ketika kita kan ibaratnya kalau kita memposisikan diri kita di dalam realitas itu kan, yang sekarang yang saat ini, ya kan, maksudnya untuk besok, ketika kita diberi tanggung jawab dunia, ya kan ibaratnya kita ini sebagai wakil kepala madrasah, kita sebagai mungkin bagian Itu ahli. kembali kepada perencanaan ya. Maksudnya memposisikan diri itu Pak bagaimana caranya, karena dua hal ini sepertinya dua hal yang Oke lah, kalau perencanaan begini. Itu namanya kalau kita namanya nawaitu, niat. Itu dibolehkan. Tapi hasil selalu mengatakan itu kembali kepada Tuhan. Di realitas itu, di hasil Ya, realitas berarti ketika kita realitas lihat itu. Jadi kalau misalnya ada ini sudah itulah yang terjadi. Tapi perencanaan kalau misalnya itu kan diperintahkan ada untuk merencanakan. Ya. Berarti sudah ini begini sudah. Nanti hasil serahkan rasa begini. Tapi Pak, asal Bapak tahu, kayak Santi, materi yang Bapak kasih ini, tadi ini adalah materi yang dikasih sama pemateri hari guru tadi, seminar tadi. Ya sudah. Yang dikatakan tadi itu, kalau kamu mau kuncinya bahagia, ibaratnya bahagia di sini secara tidak langsung kan ini nikmat kan, rezeki dari Allah kan. Ibaratnya itu kita harus menikmati yang saat ini. Iya. Hidup kita ini saat ini di sini dan sekarang. Iya itu. Sesok apa boleh nggak mati? Ya bukan milik kita lagi. Kok bangga mikir, us kok kono-kono lo sampai telah pikir, urip begitu loh, gitu loh. Seandainya kamu merencanakan, iya tetap urip dunia iki. Sesok dunamu. Walaupun itu datang, kamu sudah tetap hari itu ya itu kamu. Makanya selalu ada katakan, ketika besok datang, dia akan jadi hari ini. Jadi hari itu sebenarnya tidak ada. Ingat siang malam itu nggak ada. Kalau tidak percaya misalnya ini bumi kan, iya, sampai metu ke bumi, itu ben gulung dewe. Apa sampai ngalami siang malam di sini? Berarti siang malam itu nggak ada hakikatnya. Cuma kita katakan siang malam karena waktu, karena kita ada di situ. Makanya Tuhan itu tidak ada umurnya. Jangan hitung Tuhan itu sekurang tahun loh. Namanya tahun itu waktu itu tidak ada sana. Waktu itu di bumi aja. Akhirat itu nggak ada waktu.
Sama, kalau kau percaya coba. Kalau bumi kita ada di bumi, dia akan mengalami gelap dan terang, maka disebut siang malam. Tapi kalau kau lari keluar dari bumi berputar sendiri, kamu ngalami kah siang malam di sini? Yang berputar itu, kamu keluar. Ini kita, ya, hidup kita itu. Ya. Makanya kita keluar agar supaya tidak ada perasaan, jadikan rasamu sebagai patokan. Rasa yang sekarang saat ini. Selalu katakan itu. Makanya kalau senang hari ini ya syukuri ini. Kalaupun tidak senang hari ini, sudah hari ini saya dapat ini, sudah terima. Ya, jangan terlalu kokean. Wah, seandainya tidak begini, berarti sampai nggak terima realita, berarti kafir meneng. Sudahlah, terima. Ya, karena itu namanya orang sulit, tidak suka, itu ada waktunya pasti nanti kembali yang lain. Dia nggak akan, namanya keabadian itu tidak di sini. Ya, karena kita masih siang malam, pasang surut, bahagia, susah di sini. Nanti kalau sudah keluar itu tidak ada. Itu namanya akhirat. Akhir, ya, rat itu dalam jalan. Ya. Haji apalagi sini yang belum tadi yang ditanyakan? Sedikit lagi Pak, balik lagi sih ke ego, terkait ego itu. Karena kan ya kayak bilang Mas Panji itu, apa yang Mbak bilang juga, laki-laki itu kan perasaan egonya kan tinggi, terus pride-nya tuh tinggi tuh, Ya, pride. jati dirinya tuh kayak ndak senang lah ternyata iya. Nah itu aku minta tips dari Bapak itu buat ngilangin itu loh Pak, karena Nggak gini bisa kalau dihilangkan, gini karena itu nggak paham, cuman kan ini naluri itu. kepasangan, maksudnya kepasangan soalnya seperti Mbak bilang tadi, sigar jiwo kan, musuhnya tuh bukan itu, musuhnya tuh ego. Nah cara ngelawan ego saat bersama pasangan, karena kadang tuh ada perasaan muncul, masa aku terus minta maaf duluan walaupun aku nggak salah. Makanya Bapak bilang tadi, ini makanya kita harus duduk berdua sebenarnya sama pasangan kita. Ya bener, makanya aku Makanya minta bilang, makanya tadi Panji bilang. tapi kan, gini, ntar seandainya mas, si- ntar lu kan yang sama bilang yang bisa apa yang bukan punyamu ya gak usah kamu atur, yang kamu atur yang punyamu aja, ya toh. Nah ini kan ego ini kan punyaku nih, aku mau ngatur egoku gimana caranya supaya nggak muncul lagi perasaan yang kayak masa aku terusan minta maaf. Kamu istriku- nggak nyimak, kamu nggak nyimak. Ntar Bapak. dulu. Nggak nyimak Ya Bapak. walaupun enggak nyiap, makanya aku minta dipertegas lagi terkait hal itu. Karena ada perasaan kayak gitu, kayak masa aku lagi minta maaf, istriku ngerasa lebih tinggi dong daripada aku. Nah itu Aji minta tolong ngelangin rasa itu Pak. Ya mungkin baik lagi karena tadi mungkin Aji merasa masih kembali lagi ke perasaan, masih muda, jadi egonya tuh luar biasa. Jadi ke istri sendiri tuh kadang malah merasa lebih mendewakan diri lah. Ilmu simpelnya sebenarnya kalau misalnya istri kita tuh paham itu, kalau laki-laki itu ternyata memang nalurinya memang dia menjaga pride-nya dia sebagai suami, dia minta maaf aja. Makanya aku bilang ketika dia minta maaf duluan, aku tuh langsung kayak menggebu-gebu, ini saya yang salah. Itu langsung keluar semua rasanya, maaf saya yang salah. Itu ibaratnya istri itu cuma sebenarnya memposisikan diri itu. Suami betul. saya mau menjaga marwah sebenarnya. Walaupun kita sebenarnya walaupun kita harus dituntut untuk melawan ego kita sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang istri kita ini dia paham akan hal itu, naluri kita sebagai laki-laki, perlu kalian ketahui bahwasanya kalau kalian itu minta maaf, kita itu di kepala kita sudah menggebu-gebu kalau kita ini kita mau nunggu itu sebenarnya. Tapi kan ya jatuhnya ini sama-sama nunggu Mas. Jangan begitu. Aku minta tips tadi tuh. Loh, tanya kakak santimu. Jangan begitu. Orang cuma kata maaf. Ya memang betul. Pas Cuman kamu kan bilang maaf itu aku ngapa? Kalau aku tuh itu lagi berat, gini. tapi Enggak, kalau aku cuma kalau apa sih? Aku selalu kalau ngomong kata-kata itu, jangan rebutan salah. Aku selalu ingat kata itu. Jangan rebutan salah, rebutan minta maaf. Aku selalu ingat kata ibu itu. Benar. Nah, pas kamu bilang begitu aku ngapa nah? Responku bagaimana? Apa? Kalau minta maaf. Pas kamu minta maaf begitu? Ya aku cuma kata, aku minta maaf. Panjang chatnya. Itulah, makanya aku bilang itu sebenarnya itu naluri kita gitu loh. Iya betul. Sebenarnya Cuman kita tuh hanya mau posisi Nggak ada. itu aja. Nggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Jadi Semakin jauh apa yang saya maksud. Ya kan? Itu kan itu. Berarti sampai enggak paham juga kalau kayak Nggak gitu. paham. ini Nggak, ego salah. kan, ego semua. Nah, ini ego ini harus ada tapi bukan untuk pasangan kita. Nah, itu yang aku maksud, Mas. Bukan harus dipasang sama saya dengan istri saya. Enggak, bukan itu. Ini ego itu untuk keluar dari keluarga kita. Misalnya ada orang mengganggu ini. Oh, jangan jawab, Pak. Ini keluarga aku loh.
wajib ego silakan karena kui hakmu dan keluargamu melindungi keluarga. Tapi kalau sama pasangan istri bojo iki ego jo. Nggak boleh ya. Enggak apa Panji paham itu. Terus Yang Panji maksud di sini sebenarnya itu pride gitu nah Pak, naluri. Iya. Naluri laki-laki. makanya Sebenarnya kalau kita laki-laki lawan itu ada di akalnya, perempuan ada di hati atau perasaan. Kamu harus tahu ini, jangan semua harus seperti akalmu. Ya itu maksudnya. Dia Panji, tidak harus Pak. dilawan dengan ego. Perempuan ini nggak perlu, dia dicium aja sudah tak apa-apa. Iya. Terus sampai juga nunggu terus akalmu tuh Lara minta maaf ora mungkin. Akalmu lah ini perasaannya sudah nangis-nangis. Panji itu tadi hanya mempermisalkan aja karena Panji nanya itu tadi kan. Yang jelas Makanya- sampean masih buta. Nggak kena. Jauh, nggak akan dapat bahagiaan hakiki. Ya. Kecuali saling-saling mengalahkan. Ya, iya. Lawan dulu. Jadi Jangan dipasangkan ke pasangan. itu untuk ketika ke pasangan tuh Jangan. ada Bapak ada tips nggak untuk Saya selalu gini, saya melihat kebaikan. Itu lah Bapak bilang iya tadi, iya kebaikan. Pak betul cuman Saya marah hari ini, kadang kemarin saya disiapkan makanan sebagainya. namanya lagi marah iya kan namanya lagi jengkel Boleh. itu hilang semuanya Itu tuh manusiawi kan Pak, naluri. Ya, makanya sekarang memanage. Makanya rahasia laki-laki ketika pulang dari kerja kantor, silahkan pertama sambut kalau kita di rumah. Jangan tanya macam-macam. Ambilkan air minum, nanti kalau sudah duduk, ambilkan. Kalau dia sudah mulai ngomong, ayo boleh. Tapi kalau dia ngomong, ojo omong sih. Biarkan, karena otaknya ini masih di kantor atau di masalah di luar. Jangan sampai dia masalah di ruwet, kamu tanya lagi, padahal butuh arep nesu, mergo sampean padahal lagi sudah akhirnya jadi marah. Tapi kalau misalnya suami nggak pernah cerita apa apa, Ya sudah, diamkan aja. Pahami, oh dia lagi. malah kita tahu dari orang. Ya sudah karena laki-laki itu seperti saya. Saya cerita kantor nggak pernah saya buka dengan istri saya. Padahal dari orang juga tidak perlu karena itu bukan konsumsi untuk keluarga. Ya. Sudahlah urusan kantor, jangan dibawa pulang. Bapak Saya, mau dilantik saja, ibu tidak tahu coba. Yang kasih tahu ibu itu orang lain. saya selalu begitu. Jadi saya pikir selalu urusan kantor, bukan urusan keluarga. Ya, jadi kalau datang tanya dan itu wajar untuk ditahu ya kita kasih tahu sealamnya. Jangan semua dibuka. Itu satu, sehingga kita itu tidak merasa mencampuri. Tadi kalau sudah sampai ke sini kalau dia kan kalau di kantor dia jadi pemimpin apa kan ego pasti. Karena untuk di luar keluarga. Jangan campur kecuali dia membuka silakan baru tanya-tanya. Bisa. Itu rahasia yang satu ya di baru jangan tanya sini. Kasih waktu 5 sampai 10 menit. Jadi kalau misalnya duduk atau apa kasih minum atau apa kesukaan dia. Makan temani duduk walaupun kita tidak makan. Diambilkan. Itu rasanya kalau dia lagi nggak seneng di luar tadi karena dapat pelayanan dari istrinya begitu. Dilupa itu yang di luar, itu tinggal di luar. Makanya Aku yang diam-diaman sampai aku duduk. apa dimakan itu? Jangan sampai. snacknya Oh. Nah, jadi itu. Sudah, apa lagi? dari Haji sejauh ini cukup sih Pak insyaallah semoga bisa Ya, pokoknya selalu itu. Ingat, musuhmu bukan istrimu, bukan suamimu ya. Jadi RP jengkel, sudahlah. Mungkin hari ini saya lagi nggak senang. Ya sudah, terima itu. Tapi kamu harus ingat yang baik-baiknya dia. Apa kebaikan sama pasangan saya. Oh, ingat, sudah. Nanti setelah ini sudah enak, sudah mau ngomong-ngomong, sudah enak. Sudah mulai, jangan diungkit dulu. Nanti kecuali dia ngungkit. Ngungkit artinya diperbaiki. Kita kalau sudah tahu, kalau orang sudah dewasa itu tidak perlu diomongin, sudah paham. Itu orang cerdas dan dewasa. Ada tipe seperti itu, tapi kalau perlu diungkapkan, ungkapkan yang baik. Tapi jangan dicari yang keliru. Pertemukan persamaan, kesenangannya yang sama itu aja. Ya, jangan katakan istri saya salah, nggak ada salah. Kita juga banyak salahnya kok. Jangan. Sudahlah, kita sering paham saja lah. Oke, hari ini mungkin saya nggak senang. Terima itu, rasa tidak senang itu. Tapi bukan untuk memarahi atau menyalahkan. Nggak usah lah, sudah. Hari ini saya lagi senang. Makanya kita kadang-kadang perlu itu jalan berdua atau kalau masih sudah dewasa anak ya. Perlu membangun pacaran kita lagi, dibangun lagi pada waktu bis nikah. Diajak kemana kesenangannya dia. Ya. Seperti itu. Sering itu sih. Diajak untuk membangun lagi. Ya. Kadang-kadang laki-laki suka cepat emosi itu ketika ada masalah di luar dibawa pulang. Tapi si pasangan nggak ngerti. Ya mungkin di rumah istri marah sama anak, rewel, suami bawa masalah dari kantor nggak selesai, di rumah ketemu. Padahal bukan itu, apa gunanya terus dibahas. Kemudian masalah yang kantor ngambil anak terus akhirnya jadi masalah kan? Padahal lucu kan ini. Udah lah.
Ya. Jadi tering itu kata Allah sendiri ya, itu yang saya pakai dalil itu. Misal ini Pak. Ya. Jadi bukan teori, bukan apa, itu Allah sendiri kasih. Kita saling paham aja begitu. Egonya kalau sama pasangan kita turunkan, lerwak nih, dalam arti jangan dipakai dulu. Ya. Jadi yang ada itu mempertahankan pasangan. Makanya sering coba kalau mau tidur atau dicium kan dia, cium, dibacakan apa, ya. Apalagi kalau kamu minta rezeki, rahasianya salah satunya ketika kamu lagi berhubungan, ketika pas nikmat itu baca Robbana Atina itu. Tapi Robbana Atina fid dunya hasanah berhenti. Dalam hati mau minta apa? Masalah dunia. Nanti dilanjutkan lagi wafil akhirati hasanah, minta lagi di akhirat saya mau apa. Baru waqina adzabannar. Pada waktu sudah dapat kenikmatan baca. Insyaallah. Kalau minta rezeki ya silakan, minta rezeki apa? Minta cukupan. Ingat, jangan minta kaya, jangan minta berlebihan. Cukuplah, minta cukup. Ya Allah, cukupkan hidup saya. Kapan kamu minta berlebihan atau kaya, pusing sampai itu. Ya. Pusing malah berarti sampai nggak bersyukur. Morgoti repot nih. Padahal masuk Allah cuma secukupnya aja, tengah-tengah madio. Makanya ketika cukup itu apa? Ya saya kok mau begini ya. Oh cukup ada. Tapi nggak pernah berlebih. Tapi ketika ada mau, kok ada? Itu namanya cukup, bahagia. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, Pak, "Idza kunta dza qalbin kunu'in wa anta wa malikud dunya sawaun." Itu artinya ketika kamu sudah memiliki hati yang penuh dengan rasa cukup, qanaah, kamu sama orang yang memiliki dunia itu sama derajatnya. Intinya itu sebenarnya di rasa cukup sebenarnya. Rezeki bukan karena jumlah ya, sekali lagi. Menurut saya itu kadang-kadang ya malu minta sama Allah itu. Apa sama minta? Lah aku kayak kabeh. Betul. Cuma ya bersyukur aja. Ya Allah, benar. Makanya dikatanya itu aja, saya tak malu ya, kecuali saya berjamaah, saya jadi imam ya saya doakan jamaah belakang. Tapi kalau saya pribadi, cukup subhanallah alhamdulillah. ya, ada sebuah kayak thread gitu Pak ya, di Facebook itu, di Ngaji Roso itu, grup Ngaji Roso. Dia bilang lebih prioritaskan rasa syukurmu daripada daripada memujimu. Ya. Tidur sini. Nanti dipindahkan ke sini. Panas. Dia tuh udah sepanasan. Udah, habis lagi? Masih cukup. Oke ya, itu aja dulu belajar makan. Tapi nanti ini bisa tidak bertahan kalau kamu tidak sampai ke sini ya. Karena kita bisa menghargai pasangan, kita bisa kalau sudah kenal diri sendiri. Tuh, tapi ini harus belajar pelan-pelan. Kalau Mbak Ipit, apa masalahnya? Ya lain lah apa-apa masalah. Ngomong aja Mbak. Ini tema kita, baru diangkat banyak sekali. Ini baru ini saja. Itu siapa sih yang punya banyak bawah itu Pak? Tahu. Orang hidup. Anu Pak, satu nih yang terkait mungkin Mega malu nanya. Ini terkait puasanya Mega kemarin. Oh, Nah, itu kan dia sudah bayar Vidya. Perlu kan diganti. Karena ini sudah mau puasa lagi. Karena yang setahunnya itu nggak perlu diganti selama sudah vidya. Kalau vidya itu sebenarnya itu perlu diganti, cuma sekarang lihat kemampuannya. Ya, dari serangan keluar. Gitu. Misalnya sekarang ganggu sampean, ganggu kan perlu wi. Dela itu namanya ego, boleh di situ. Itu loh gunanya. Tapi lek kanggo judul ego itu harus dikalah nih. Ya. Utamakan sakinah mawaddah rahmah tadi itu. Sebenarnya enggak susah sebenarnya. Memang ya memang lah, saya selalu pakai rumus itu. Ketika aku gak senang buat bojo, lagi gak senang, sudahlah. Makanya yang kita ingat tuh tadi itu, saya selama ini diurusi, pakaianku dicucek nih, manganku diliwat nih, aku linggo-linggo wis diceluk mangan-mangan, apa gak enak. Tapi ketika gak seneng ambil kono dulu wis langsung muring-muringan, itu berarti kan gak adil. Bagaimana Allah mengasih kebaikan sakinah mawaddah kalau menurut dia itu ayat Allah ya. Kita juga realita tadi kan. Realita, pakai realita. Ya. Jadi ketika ada nggak sukai realita datang, terima nggak? Lah sampai nggak terima, berarti kan Kafir. tidak percaya realita berarti kafir.
Realita itu dari Tuhan. Maka saya katakan namanya hidup saiki neng kene apa tadi itu 3 ya. Di sini sekarang Saat ini. dan begini. Saat ini. Iya. Jangan mikir besok, jangan mikir yang kemarin. Karena itu kemarin bukan milik kita. Besok juga kita tidak tahu. Milik kita sejati hari ini yang kita miliki. Menurut. Itu baru punya realita, kenyataan. Karena dari kutipan yang film tadi apa yang bilang itu di mana lautan, ya kan? Ya, Berarti karena dia mendahulukan mikirnya perasaan itu kan gitu kan. Jadi sama. sampai Aku dia nggak mikir saya kili nang kene, mikir sesok apa bahagia saya. Pas sesok ini. Ya, karena itu ndak pernah kita merasakan syukur karena padahal urip kita yang kene loh, kok mikir sesok. Coba burung, coba ayam. Besok mau kerja pikir ndak besok ada apa? Tapi gini Pak, masanya Panji bilang tadi itu konsep kehidupan tuh kayak berbanding terbalik Pak. Ketika kita kan ibaratnya kalau kita memposisikan diri kita di dalam realitas itu kan, yang sekarang yang saat ini, ya kan, maksudnya untuk besok ketika kita diberi tanggung jawab dunia, ya kan ibaratnya kita ini sebagai wakil kepala madrasah, kita sebagai mungkin bagian Itu kembali kepada perencanaan ya. maksudnya memposisikan diri itu Pak bagaimana caranya, karena dua hal ini sepertinya dua hal yang Oke lah, kalau perencanaan begini, itu namanya kalau kita namanya nawaitu niat, itu dibolehkan. Tapi hasil selalu mengatakan itu kembali kepada Tuhan. Di realitas itu, di hasil Ya, realitas ketika realitas kita lihat itu. Jadi kalau misalnya ada ini sudah itulah yang terjadi. Tapi perencanaan kalau misalnya itu kan diperintahkan ada untuk merencanakan, ya. Berarti sudah ini begini sudah. Nanti hasil serahkan rasa nanti ini. Tapi Pak, asal Bapak tahu, kayak Santi, materi yang Bapak kasih ini, tadi ini adalah materi yang dikasih sama pemateri hari guru tadi, seminar tadi. Ya sudah. Yang dikatakan tadi itu, kalau kamu mau kuncinya bahagia, ibaratnya bahagia di sini secara tidak langsung kan ini nikmat kan, rezeki dari Allah kan. Ibaratnya itu kita harus menikmati yang saat ini. Hidup kita ini saat ini di sini dan sekarang. Iya itu. Sesok apa boleh nggak mati? Ya bukan milik kita lagi. Kok bangga mikir, kok kono-kono lo sampai telah pikir, urip begitu loh, gitu loh. Seandainya kamu merencanakan, iya tetap urip itu naiki. Sesok dunamu. Walaupun itu datang, kamu sudah tetap hari itu ya itu kamu. Makanya selalu ada katakan, ketika besok datang, dia akan jadi hari ini. Jadi hari itu sebenarnya tidak ada. Ingat siang malam itu nggak ada. Kalau tidak percaya misalnya ini bumi kan, iya, sampai metu ke bumi, itu ben gulung dewe. Apa sampai ngalami siang malam di sini? Berarti siang malam itu nggak ada hakikatnya. Cuma kita katakan siang malam karena waktu, karena kita ada di situ. Makanya Tuhan itu tidak ada umurnya. Jangan ngitung Tuhan itu sekarang tahun loh. Namanya tahun itu waktu itu tidak ada sana. Waktu itu di bumi aja. Akhirat itu nggak ada waktu. Sama, kalau kamu percaya coba, kalau bumi kita ada di bumi, dia akan mengalami gelap dan terang, maka disebut siang malam. Tapi kalau kamu lari keluar dari bumi berputar sendiri, kamu ngalami kah siang malam di sini? Yang berputar itu, kamu keluar. Ini kita, ya, hidup kita itu. Ya. Makanya kita keluar agar supaya tidak ada perasaan, jadikan rasamu sebagai patokan. Rasa yang sekarang, saat ini. Selalu katakan itu. Makanya kalau senang hari ini ya syukuri. Kalaupun tidak senang hari ini, sudah hari ini saya dapat ini, sudah terima. Ya, jangan terlalu kokean. Wah, seandainya tidak begini, berarti sampai nggak terima realita, berarti kafir meneng. Sudahlah terima. Ya, karena itu namanya orang sulit, tidak suka, itu ada waktunya pasti nanti kembali yang lain. Dia nggak akan, namanya keabadian itu dari sini. Ya, karena kita masih siang malam, pasang surut bahagia susah di sini. Nanti kalau sudah keluar itu tidak ada. Itu namanya akhirat. Akhir, ya, rat itu dalam jalan. Ya. Aji apalagi sini yang belum tadi yang ditanyakan? Sedikit lagi Pak, balik lagi sih ke ego, terkait ego itu. Karena kan ya kayak bilang Mas Panji itu, apa yang Mbak bilang juga, laki-laki itu kan perasaan egonya kan tinggi, terus pride-nya tuh tinggi, Ya, pride. jati dirinya tuh kayak nggak seneng lah terinjak-injak. Nah itu aku minta tips dari Bapak itu buat ngilangin itu loh Pak, karena Nggak gini bisa kalau dihilangkan, gini karena itu nggak paham, cuman kan ini naluri kepasangan, masalahnya kepasangan soalnya seperti Mbak bilang tadi, sigar jiwo kan,
musuhnya itu bukan itu, musuhnya itu ego. Nah, cara ngelawan ego saat bersama pasangan, karena kadang tuh ada perasaan muncul, masa aku terus minta maaf duluan walaupun aku nggak salah. Makanya tadi bapak bilang tadi, ini makanya kita harus duduk berdua sebenarnya sama pasangan kita. Ya bener, makanya aku Makanya minta. makanya tadi pengen bilang. Tapi gini, ntar mas, kan yang sama bilang, yang bisa yang bukan punyamu ya gak usah kamu atur, yang kamu atur yang punyamu aja, ya toh. Nah ini kan ego ini kan punyaku nih, aku mau ngatur egoku gimana caranya supaya nggak muncul lagi perasaan yang kayak masa aku terusan minta maaf. Kamu Istriku, kamu nggak nyimak. Ntar dulu. Ya walaupun nggak nyimak, makanya aku minta dipertegas lagi terkait hal itu. Karena ada perasaan kayak gitu, kayak masa aku lagi minta maaf. Istriku ngerasa lebih tinggi dong daripada aku. Nah itu aja minta tolong ngilangin rasa itu, Pak. Ya mungkin baik lagi karena tadi mungkin aja merasa masih kembali lagi ke perasaan, masih muda. Jadi egonya tuh luar biasa. Jadi ke istri sendiri tuh kadang malah merasa lebih mendewakan diri lah. Ilmu simpelnya sebenarnya kalau misalnya istri kita tuh paham itu, kalau laki-laki itu ternyata memang nalurinya memang dia menjaga pride-nya dia sebagai suami, dia minta maaf aja. Makanya aku bilang ketika dia minta maaf duluan, aku tuh langsung kayak menggebu-gebu, ini saya yang salah. Itu langsung keluar semua rasanya, maaf saya yang salah. Itu ibaratnya istri itu cuma sebenarnya memposisikan diri itu. Suami saya mau menjaga marwah sebenarnya. Walaupun kita sebenarnya harus dituntut untuk melawan ego kita sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang istri kita ini dia paham akan hal itu, naluri kita sebagai laki-laki, perlu kalian ketahui bahwasanya kalau kalian itu minta maaf, kita itu di kepala kita sudah menggebu-gebu kalau kita ini yang salah. Kita cuma mau nunggu itu sebenarnya. Tapi kan ya jatuhnya ini sama-sama nunggu, Mas. Jangan begitu. Aku minta tips tadi tuh. Loh, tanya kakak Santimu. Jangan begitu. Orang cuma kata maaf. Ya memang betul. Masalah Cuman kan maaf itu aku ngapa? Kalau aku tuh itu berat, tapi enggak, kalau aku cuma aku selalu ngomong kata-kata itu, jangan rebutan salah. Aku selalu ingat kata jangan rebutan salah, rebutan minta maaf. Aku selalu ingat kata ibu itu. Benar. Nah, pas kamu bilang begitu aku ngapa nah? Responku bagaimana? Apa? Kalau minta maaf. Terus kamu minta maaf begitu? Iya, aku cuma kata, aku minta maaf. Panjang chatnya. Itulah, makanya aku bilang itu sebenarnya itu naluri kita gitu loh. Iya betul. Sebenarnya Cuman kita tuh hanya mau posisi Nggak itu aja. nggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Jadi Semakin jauh apa yang saya maksud. Ya kan? Itu kan itu. Berarti sampai nggak paham juga kalau kayak Nggak gitu. paham. ini Nggak, ego sama. kan, ego semua. Nah, ini ego ini harus ada tapi bukan untuk pasangan kita. Nah itu yang aku maksud, Mas. Bukan harus dipasang sama saya dengan istri saya, enggak, bukan itu. Ini ego itu untuk keluar dari keluarga kita. Misalnya ada orang mengganggu ini, oh jangan jawab Pak. Ini keluarga aku loh. Wajib, ego, silakan. Karena aku hakmu dan keluargamu melindungi keluarga. Tapi kalau sama pasangan istri bojo, iki ego jo. Enggak boleh ya. Enggak apa-apa, Panji paham itu. Terus? Yang Panji maksud di sini sebenarnya itu pride gitu Pak. Naluri. Iya. Naluri laki-laki. Makanya Sebenarnya kalau kita laki-laki lawan itu ada di akalnya, perempuan ada di hati atau perasaan. Kamu harus tahu ini, jangan semua harus seperti akalmu. Ya itu maksudnya. Dia Panji, tidak harus Pak. dilawan dengan ego. Perempuan ini nggak perlu. Dia dicium aja sudah, nggak apa-apa. Iya. Lo sampai juga nunggu terus akalmu tuh, Rara minta maaf, ora mungkin. Akalmu lah ini perasaannya sudah nangis-nangis. Panji itu tadi hanya mempermisalkan aja karena Panji nanya itu tadi kan. Yang jelas sampean masih buta. Nggak kena. Jauh, nggak akan dapat bahagiaan hakiki. Ya. Kecuali saling-saling mengalahkan. Lawan dulu. Jadi Jangan dipasangkan ke pasangan. Nah itu untuk ketika ke pasangan tuh Jangan. ada Bapak ada tips nggak untuk Saya selalu gini, saya melihat kebaikan. Itu Itu lah Bapak bilang iya Pak, betul. Cuman saya marah hari ini, kadang kemarin saya disiapkan makanan sebagainya. namanya lagi marah, iya kan namanya lagi jengkel itu. Boleh. Itu hilang semuanya Itu tuh. manusiawi kan Pak, naluri. Ya, makanya sekarang memanage. Makanya rahasia laki-laki ketika pulang dari kerja kantor, silahkan pertama sambut kalau kita di rumah. Jangan tanya macam-macam. Ambilkan air minum, nanti kalau sudah duduk, ambilkan. Kalau dia sudah mulai ngomong, ayo boleh. Tapi kalau dia ngomong, ojo omong sih. Biarkan, karena otaknya ini masih di kantor atau di masalah di luar. Jangan sampai dia masalah di ruwet, kamu tanya lagi, padahal butuh arep nesu, mergo sampean padahal lagi sudah akhirnya jadi marah. Tapi
suami yang tidak pernah cerita apa Pak? Ya sudah, diamkan aja. Pahami, oh dia lagi. Itu malah kita tahu dari orang. Ya sudah, karena laki-laki itu seperti saya. Saya cerita kantor nggak pernah saya buka dengan istri saya. Padahal dari orang juga tidak perlu, karena itu bukan konsumsi untuk keluarga. Ya. Sudahlah urusan kantor, jangan dibawa pulang. Bapak Saya, mau dilantik saja, ibu tidak tahu coba. Yang kasih tahu ibu itu orang lain. saya selalu begitu. Jadi saya pikir selalu urusan kantor, bukan urusan keluarga. Ya, jadi kalau datang tanya dan itu wajar untuk ditahu, ya kita kasih tahu sealahannya. Jangan semua dibuka. Itu satu, sehingga kita itu tidak merasa mencampuri. Tadi kalau sudah sampai ke sini, kalau dia kan kalau di kantor dia jadi pemimpin apa kan ego pasti. Karena untuk di luar keluarga. Jangan campur, kecuali dia membuka, silakan baru tanya-tanya. Bisa. Itu rahasia yang satu ya, baru jangan tanya sini. Kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya kalau misalnya duduk atau apa, kasih minum atau apa kesukaan dia. Makan temani, duduk walaupun kita tidak makan. Diambilkan. Itu rasanya. Kalau dia lagi nggak seneng di luar tadi karena dapat pelayanan dari istrinya begitu, dilupa itu yang di luar, tinggal dulu. Makanya. Aku diam-diaman sampai aku duduk. Ya. Apa dimakan itu? Jangan sampai. Snack. Oh. Nah, jadi itu. Sudah, apa lagi? Dari Haji sejauh ini cukup sih Pak, insya Allah. Semoga bisa. Ya, pokoknya selalu tuh. Ingat, musuhmu bukan istrimu, bukan suamimu ya. Jadi RP jengkel, sudahlah. Mungkin hari ini saya lagi gak senang. Ya sudah, terima itu. Tapi kamu harus ingat yang baik-baiknya dia. Apa kebaikan sama pasangan saya. Oh, ingat, sudah. Nanti setelah ini sudah enak, sudah mau ngomong-ngomong, sudah enak. Sudah mulai, jangan diungkit dulu. Nanti kecuali dia ngungkit. Ngungkit artinya diperbaiki. Kita kalau sudah tahu, kalau orang sudah dewasa itu tidak perlu diomongin, sudah paham. Itu orang cerdas dan dewasa. Ada tipe seperti itu. Tapi kalau perlu diungkapkan, ungkapkan yang baik. Tapi jangan dicari yang keliru. Pertemukan persamaan, kesenangannya yang sama itu aja. Ya, jangan katakan istri saya salah. Nggak ada salah. Kita juga banyak salahnya kok. Jangan. Sudahlah, kita sering paham saja lah. Oke, hari ini mungkin saya nggak senang. Gitu aja. Terima itu, rasa tidak senang itu. Tapi bukan untuk memarahi atau menyalahkan. Nggak usah lah, sudah. Hari ini saya lagi senang. Makanya kita kadang-kadang perlu itu jalan berdua atau kalau masih sudah dewasa anak ya. Perlu membangun pacaran kita lagi, dibangun lagi pada waktu bis nikah. Diajak kemana kesenangannya dia. Ya. Seperti itu. Sering itu sih. Diajak untuk membangun lagi. Ya. Kadang-kadang laki-laki suka cepat emosi itu ketika ada masalah di luar dibawa pulang. Tapi si pasangan nggak ngerti. Ya mungkin di rumah istri marah sama anak, rewel, suami bawa masalah dari kantor nggak selesai, di rumah ketemu. Padahal bukan itu, apa gunanya terus dibahas. Udah masalah yang kantor ngambil anak terus akhirnya jadi masalah kan? Padahal lucu kan ini. Udah. Ya. Jadi tering itu kata Allah sendiri ya, itu yang saya pakai dalil itu. Ya. Jadi bukan teori, bukan apa itu, Allah sendiri kasih. Kita saling paham aja begitu. Egonya kalau sama pasangan kita turunkan. Lerwak nih, dalam arti jangan dipakai dulu. Ya. Jadi yang ada itu mempertahankan pasangan. Makanya sering coba kalau mau tidur atau dicium kan dia. Cium, dibacakan apa. Ya. Apalagi kalau kamu minta rezeki, rahasianya salah satunya ketika kamu lagi berhubungan, ketika pas nikmat itu baca Robbana Atina itu. Tapi Robbana Atina fid dunya hasanah berhenti. Dalam hati mau minta apa? Masalah dunia. Nanti dilanjutkan lagi wafil akhirati hasanah, minta lagi di akhirat saya mau apa. Baru waqina adzabannar. Pada waktu sudah dapat kenikmatan baca. Insyaallah. Kalau minta rezeki ya silakan, minta rezeki apa? Minta cukupan. Ingat, jangan minta kaya, jangan minta berlebihan. Cukuplah, minta cukup. Ya Allah, cukupkan hidup saya. Kapan kamu minta berlebihan atau kaya, pusing sampai enggak. Pusing malah berarti sampai nggak bersyukur. Ngorgoti repot nih. Padahal masuk Allah cuma secukupnya aja, tengah-tengah madio. Makanya ketika cukup itu apa? Ya saya kok mau begini ya. Oh cukup ada. Tapi nggak pernah berlebih. Tapi ketika ada mau, kok ada? Itu namanya cukup, bahagia. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, Pak, idza kunta za qalbin kunu'in wa anta wa malikud dunya sawaun
Itu artinya ketika kamu sudah memiliki hati yang penuh dengan rasa cukup, qanaah, kamu sama orang yang memiliki dunia itu sama derajatnya. Intinya itu sebenarnya di rasa cukup sebenarnya. Rezeki itu bukan karena jumlah ya, sekali lagi ya. Menurut saya itu kadang-kadang ya malu minta sama Allah itu apa sama minta. Lah aku sedikit kabeh. Betul. Cuma ya bersyukur aja. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya dikatanya Itu aja saya nggak malu ya, kecuali saya berjamaah, saya jadi imam ya saya doakan jamaah belakang saya. Tapi kalau saya pribadi cukup subhanallah alhamdulillah. ya, ada sebuah kayak thread gitu Pak ya, di Facebook itu, di Ngaji Roso itu, grup Ngaji Roso. Nah, bilang lebih prioritaskan rasa syukurmu daripada daripada memujimu. Iya. Tidur sini. Nanti dipindahkan ke sini. Panas katanya. Dia tuh udah sepanasan namanya. Keringet. Udah, habis lagi? Aja cukup. Oke ya, itu aja dulu belajar konten. Tapi nanti ini Ini sudah. bisa tidak bertahan kalau kamu tidak sampai ke sini ya. Karena kita bisa menghargai pasangan, kita bisa karena sudah kenal diri sendiri. Tuh, tapi ini harus belajar pelan-pelan. Mbak Ipit, apa masalahnya? Ya lain lah apa-apa masalah. Ngomong aja Mbak. Ini tema kita, baru diangkat banyak sekali. Ini baru ini saja. Kamu sih. Itu siapa sih yang punya banyak bawah itu Pak? Tahu aku. Orang hidup. Anu Pak, satu nih yang terkait mungkin Mega malu nanya. Ini terkait kuasanya Mega kemarin. Oh, Nah, itu kan dia sudah bayar Vidya. Perlu kan diganti. Karena ini sudah mau puasa lagi. Karena yang setahunnya aja itu nggak perlu diganti selama sudah Vidya. Kalau Vidya itu sebenarnya itu perlu diganti, cuma sekarang lihat kemampuannya.